Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sakim dari kelas 01 TPLP 008, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Pertemuan 1, biodata diri. Nama Muhammad Ali Sakim, tempat tanggal lahir Pandeglang 8 Oktober 2001, alamat Kampung Pabrik RT 1 RW 2, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Pertemuan 2, membahas materi pengertian CPU, komponen CPU, dan bagian-bagian CPU. Pengertian CPU. Pengertian CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Komponen CPU. Yang pertama ada unit control. Unit control adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang kedua ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga ada ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. Bagian-bagian CPU. Yang pertama ada power supply. Power supply berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua ada motherboard. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang keempat ada prosesor, sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang kelima ada VGA card. Tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer. Yang keenam ada CD-ROM, sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Bagian-bagian CPU selanjutnya yaitu kabel data, berfungsi untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Selanjutnya ada LAN card, berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Yang selanjutnya ada kabel UTP, fungsinya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Dan yang terakhir ada RAM, berfungsi mengolah data atau instruksi. Pertemuan 3, perkembangan teknologi. Perkembangan era digital yang pesat saat ini sangat membantu masyarakat memberikan kemudahan layanan dan cakupan tanpa batas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang menggunakan pengembangan teknologi informasi baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan bisnis. Adanya kemajuan teknologi di era digital saat ini, yang pertama, mudahnya berkomunikasi. Contohnya video call ataupun telepon. Yang kedua, mudahnya berbelanja. Contohnya menggunakan e-commerce, yaitu Shopee atau Bukalapak. Yang ketiga, mudahnya mencari informasi. Contohnya mesin pencarian Google. Dan yang terakhir, mudahnya belajar menggunakan aplikasi Ruang Guru ataupun Genius ataupun Kuiper. Pertemuan 4, dampak teknologi yang terdapat di sekeliling kita. Yang pertama, smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan memiliki fitur canggih seperti email, internet, dan lain-lainnya. Singkatnya, smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telepon. Dampak positif dari smartphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai media hiburan di kala bosan. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk belajar. Dampak negatif dari smartphone dapat menyebabkan kecanduan seperti bermain game, menyebabkan kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata, mengganggu kesehatan mata jika terus-menerus menatap handphone. Dampak teknologi yang terdapat di sekeliling kita yang kedua yaitu adalah laptop. Laptop adalah komputer bergerak, bisa dipindahkan dengan mudah, yang berukuran relatif kecil dan ringan. Laptop digunakan di mana saja. Laptop memiliki baterai yang memungkinkan untuk beroperasi tanpa terhubung ke stop kontak. Dampak positif dari laptop mempermudah untuk mengerjakan tugas-tugas seperti mengetik, mempermudah pekerjaan seperti membuat grafik atau untuk presentasi. Dampak negatif dari laptop dapat mengganggu kesehatan tubuh yaitu kerusakan punggung jika menghabiskan banyak waktu di depan laptop. Dapat mengganggu kesehatan mata jika terus-menerus di depan laptop.
Dampak teknologi yang terdapat di sekeliling kita yang ketiga yaitu adalah televisi. Televisi adalah media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokrom atau hitam putih atau berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Dampak positif dari televisi menambah informasi dan wawasan sebagai sarana hiburan juga. Dampak negatif dari televisi dapat merusak mata jika menonton dari jarak dekat. Bisa ditiru perbuatan kurang baik oleh anak kecil jika tidak dalam pengawasan orang tua. Temuan 5. Penelitian teknologi. Penelitian kacamata pintar Google Glass. Kacamata Google adalah komputer yang dapat dipakai dengan head mount display HMD yang sedang dikembangkan oleh Google. Kacamata Google ini menampilkan informasi dalam format smartphone seperti handsfree yang dapat berinteraksi dengan internet melalui perintah suara dengan bahasa alami. Keunggulan Google Glass memberikan pengalaman yang mendalam soal kedekatan layar hanya di depan mata. Kondisi itu membuat pengguna lebih tenggelam dalam lingkungan komputasi. Pertemuan 6. Sistem bilangan dan kode. Dalam sistem-sistem digital, informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan pengkodean antara lain. Pertama, bilangan biner, bilangan dasar 2, bilangan oktal, bilangan dasar 8, bilangan heksadesimal, bilangan dasar 18, kode Gray, kode BCD, kode XS3, LCE coded. Contoh bilangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Contohnya 8, dalam desimal ditulis 8, dalam biner ditulis 1000, dalam oktal ditulis 10, dan dalam heksadesimal ditulis 8. Pertemuan 7. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi, aplikasi Office, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Hardware, penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software, sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukannya terhadap hardware. Software tersebut dibagi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user, dan user adalah penggunanya. Pertemuan 8. Sistem operasi Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Pertemuan 9. Pengenalan basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau memudahkan dalam memproduksi informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data pada saat sekarang dunia bisnis. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Pertemuan 9. Pengenalan basis data. Manfaat database. Yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data, redundansi data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, penggunaan oleh banyak pemakai multi-user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna multi-user. 8. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Yang 9. Agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan view abstraksi dari data, hal ini bertujuan menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Pertemuan 10. Dasar-dasar internet. Definisi internet. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi itu protokol TCP atau IP. Fungsi internet merupakan media komunikasi dan informasi modern. Pertemuan 11. Pengenalan komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya.
Fungsi sistem komunikasi data memberikan informasi kepada daring yang tepat dalam waktu yang tepat, memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Pertemuan 12 Konsep dasar keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer, security. Segala sesuatu yang mengenai keamanan komputer, suatu sistem yang meliputi CPU prosesor, memori, input atau output, device, dan lain-lain. Security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Komponen sistem komputer, perangkat keras hardware, contohnya dari pencurian, perangkat lunak software, contohnya dari serangan virus hacker, perangkat manusia brandware, pembajakan tenaga kerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.